Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, untuk kuliah hari ini kita akan membahas tentang bioprospeksi dan etnobotani dalam pencarian obat baru. Nanti apakah akan diketahui apakah ada kaitannya antara bioprospeksi dan informasi atau local knowledge ya, seperti etnobotani dalam pencarian obat baru. Terus apa bedanya gitu ya. Baik, kita mulai dari definisi. Jadi bioprospeksi itu mungkin kalau di kalangan farmasi itu masih kurang dikenal, tapi untuk teman-teman di biologi ini mungkin istilah yang biasa mereka kenal, karena bioprospeksi itu ada kaitannya dengan keilmuan yang sering mereka pelajari tentang tumbuhan, yaitu biodiversitas ya. Bioprospeksi ini berasal dari kata biodiversity dan prospecting ya. Kemudian jadi istilah baru namanya bioprospeksi yang berarti proses pencarian sumber daya hayati, terutama sumber daya genetik dan materi biologi ya, apapun itu untuk kepentingan komersial. Jadi nanti akan kalian lihat dari beberapa definisi bedanya dengan etnofarmasi yang sudah kalian tahu ya. Ini juga berbasis sumber daya hayati gitu ya. Tapi untuk kepentingan komersial. Jadi di sana nanti pasti ada kerjasama dalam eksplorasinya dengan perusahaan besar ya, karena mau digunakan untuk kepentingan komersial. Sementara kalau inovasi itu bisa dilanjutkan sampai menghasilkan sesuatu yang bernilai komersial atau hanya pada tahapan yang sudah kalian kenal seperti mengumpulkan, mendokumentasikan, menginventarisasi, kemudian juga mengklasifikasi misalnya local knowledge mengenai tumbuhan. Tapi kalau bioprospeksi nantinya itu sampai tingkat komersial. Nah, kemudian ada juga yang mendefinisikan bioprospeksi ini dengan upaya penelusuran sistematik, penelitian mendalam, dan penerapan teknologi terhadap keanekaragaman hayati yang dapat diangkat untuk kemaslahatan masyarakat dalam kaitannya dengan obat-obatan, sumber pangan, kosmetik, dan material baru. Ya, kan sepertinya kalau lihat definisinya hampir mirip dengan etnobotani ya, etnofarmasi. Tapi sekali lagi secara umum perbedaannya nanti pada pemanfaatannya. Kalau ini pasti digunakan untuk komersial. Nah, kemudian bioprospeksi juga merupakan suatu aktivitas penelusuran, klasifikasi, dan investigasi secara sistemik produk yang berguna, seperti senyawa kimia baru, bahan aktif, gen, protein, serta informasi genetik lain untuk tujuan komersil. Ya, lagi-lagi memang hal yang patut diingat adalah walaupun ada di situ istilah-istilah yang biasa digunakan di etnobotani atau etnofarmasi, tapi di sini yang selalu ditekankan adalah untuk tujuan komersil ya. Artinya ada nilai ekonomi di situ. Jadi tumbuhan atau tanaman yang diklasifikasi, ditelusuri, diinvestigasi itu memang potensial ya, bernilai ekonomis yang ditemukan dalam keragaman hayati gitu ya. Nah, di situ kan kelihatan dari definisi yang ini. Jadi di situ ada senyawa kimia baru, bahan aktif, gen, protein. Karena memang bioprospeksi itu berkembang bersamaan dengan berkembangnya bioteknologi. Ya, kalian sudah mendapatkan kuliah bioteknologi, maka saya kira bioprospeksi ini kalau misalnya dilakukan akan selaras gitu ya. Nah, kemudian kalau Upadhyay dan Singh tahun 2021 menyebut bioprospeksi sebagai nutraceutical value, yaitu nilai yang terkandung dalam zat makanan
atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat medis atau kesehatan. Ini lebih sempit ya. Makna bioprospeksi dalam arti hanya dimaknai sebagai nutraceutical value ya. Memang nutraceutical itu ada kaitannya dengan kesehatan, baik pencegahan dan perawatan penyakit. Seperti kalau kalian memahami bahwa beberapa tanaman itu bisa masuk kategori obat, bisa masuk dalam kategori nutrisi, suplemen misalnya, tergantung dari klaim yang kita berikan, dan biasanya klaim itu akan jadi pertimbangan ketika kita melakukan perizinan ya di sana. Jadi nutraceutical, nutrisi yang misalnya suatu suplemen kita ajukan perizinan, persyaratannya jauh lebih mudah daripada kalau kita mengajukannya sebagai obat gitu ya. Suatu yang merupakan bahan untuk terapi, memang untuk penyembuhan, itu berbeda dengan suatu bahan yang nilainya, value-nya di tingkat mencegah atau pencegahan atau perawatan gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan apakah ini ada kaitannya dengan masyarakat adat, nanti ilmu bioprospeksi itu atau pengetahuan lokal itu. Nah, sebagai masyarakat pramu dan pemburu, nenek moyang kita itu sangat berpengalaman dalam mengidentifikasi dan mengisolasi sumber kekayaan hayati sebagai bahan obat-obatan. Nah, orang-orang atau nenek moyang kita dan termasuk yang sekarang ini tinggal di dekat hutan biasanya juga mempunyai pengetahuan yang luas tentang khasiat tanaman atau tumbuhan yang ada di hutan maupun di tepi hutan dan di sekitar hutan gitu ya. Nah, itu yang menjadi dasar pijakan melakukan survei atau evaluasi berkaitan dengan bioprospeksi gitu. Jadi masih ada kaitannya dengan ilmu masyarakat lokal atau masyarakat adat di situ. Sama untuk hal itu dengan etnofarmasi. Jadi etnofarmasi terkait dengan etnis, kemudian untuk bioprospeksi juga bisa masyarakat adat tertentu ya, sama saja tujuannya digunakan untuk komersil, baik di bidang nutraceutical, makanan, kosmetik, maupun obat-obatan ya. Nah, kemudian mengapa sih ini bioprospeksi itu perlu dilakukan? Nah, pada dunia modern, bioprospeksi menjadi implementasi untuk mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan. Kalian mungkin pernah mendengar sustainable development ya, sering kalau di berita itu kan, sustainable development itu sekarang sedang gencar-gencarnya dilakukan supaya tidak sampai sumber daya hayati kita itu habis itu gara-gara pembangunan ya. Mencapai sasaran bangun kuliner karena dapat melindungi dan melestarikan hutan, keanekaragaman hayati, serta melindungi kearifan lokal masyarakat hukum adat. Nah, nanti itu ada beberapa perjanjian terkait bioprospeksi ya, karena kalau salah melakukan bioprospeksi yang terjadi adalah kerugian bagi masyarakat adat itu ya. Eksploitasi eksplorasinya besar-besaran oleh perusahaan menghasilkan keuntungan besar karena bernilai komersil, sementara tidak ada untungnya untuk masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang ilmunya itu diambil, sumber daya alamnya juga diambil ya. Kemudian masyarakat hukum adat yang hidupnya lekat dengan hutan dan keragaman hayati memiliki pengetahuan luas mengenai manfaat tumbuhan untuk pengobatan. Nah, pengetahuan itulah yang digali. Kemudian keragaman hayati yang ada di sekitar masyarakat hukum adat itulah yang dibawa untuk dilakukan bioprospeksi ya. Pengetahuan tradisional mereka sangat bermanfaat bila disandingkan dengan pengetahuan ilmiah agar terjadi pembuktian di situ ya, agar menghasilkan informasi akurat
sebagai jalan penemuan senyawa kimia baru bermanfaat. Tidak hanya senyawa kimia baru, tapi juga cara penggunaannya, cara pemanfaatan tumbuhan yang mungkin belum dikenal oleh dunia modern. Nah, itu bisa dari penelitian pada masyarakat adat yang melalui bioprospeksi. Nah, perkembangan bioprospeksi erat kaitannya dengan kemajuan bioteknologi. Bioteknologi itu sebenarnya bukan suatu ilmu yang berdiri sendiri, dia hanya ilmu yang merupakan suatu tools, ya suatu tool, alat, atau suatu teknologi aplikasi yang menggunakan komponen biologi ataupun turunannya untuk memodifikasi produk atau proses bagi tujuan spesifik baik di bidang pertanian, kesehatan, dan obat-obatan. Ya, ini berkembang cukup pesat sekarang dengan kalian juga biologi molekuler itu ada ajarannya, artinya kalian bisa memodifikasi beberapa komponen biologi. Kalian mungkin mengenal yang namanya kedelai GMO, kemudian semangka tanpa biji misalnya ya. Walaupun ada beberapa orang yang tidak mau mengonsumsi buah-buahan, biji-bijian yang berasal dari produk rekayasa genetika atau GMO ini, karena khawatir itu akan berpengaruh terhadap DNA kita juga sebagai sumber nutrisi sel gitu ya. Kemudian cakupannya adalah teknologi biologi molekuler, fermentasi, dan proses rekayasa genetika berdasarkan pengetahuan sistem biologi. Bioteknologi juga dapat dikembangkan untuk menyelamatkan spesies yang terancam punah. Penjelasan mengenai ini mungkin sudah pernah kalian dapatkan pada saat kuliah bioteknologi ya. Kalau yang sederhana seperti fermentasi, ya sekarang digunakan juga untuk meningkatkan khasiat dari tanaman obat dengan cara fermentasi ya, ataupun meningkatkan value dari suatu makanan atau minuman ya. Minuman jadi mengandung probiotik misalnya itu karena difermentasi. Kemudian jus mengkudu difermentasi menghasilkan mengkudu, sari mengkudu yang punya aktivitas 10 kali lipat diklaimnya seperti itu lebih daripada hanya ekstrak mengkudu, saya gitu ya. Dan masih banyak yang lain, buah-buahan. Sekarang kan dikenal tidak hanya cuka apel, misalnya cuka apel juga sangat baik untuk dikonsumsi karena dia merupakan salah satu produk fermentasi sederhana. Sekarang juga ada cuka nanas, kemudian juga ada cuka buah-buahan yang lain, kemudian ada istilah di kalangan ini namanya mol gitu ya. Mol itu juga produk fermentasi dari beberapa tanaman obat gitu. Nah, kemudian untuk bisa melakukan proses atau pengembangan bioprospeksi dilakukan 4 tahapan. Yang pertama adalah inventarisasi pengetahuan lokal, eksplorasi sumber daya hayati, dan koleksi spesimen. Kalau ini berasal dari suatu masyarakat adat atau etnis tertentu, tahap 1 inilah yang terkait dengan penelitian etnofarmasi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Jadi tahapan 1, etnofarmasi itu tempatnya hanya di sini ya, sebagai suatu cara untuk inventarisasi pengetahuan lokal yang terkait dengan penggunaan biodiversitas ya atau keragaman hayati ya, dan di situ ada eksplorasi, ada koleksi. Kemudian tahapan yang 3, 4, 5 itu sudah merupakan bagian dari bioprospeksi ya. Tahap 2 setelah dikoleksi ya, sudah dieksplorasi, kemudian diidentifikasi dan isolasi senyawa aktifnya atau informasi genetis misalnya dengan melakukan pengujian DNA dari suatu tanaman ya. Itu nanti bisa dilakukan modifikasi dan lain-lain, atau untuk mencocokkan suatu tanaman apakah DNA-nya masih sama atau sudah mengalami perubahan karena faktor lingkungan gitu ya. Kemudian karakterisasi dan produksi senyawa spesifik itu di tahapan selanjutnya.
Nah, kemudian tahap yang ketiga itu screening dan konfirmasi aktivitas biologis. Kalau yang dua ini screening senyawa aktif, senyawa kimianya, senyawa aktif. Kemudian yang ketiga adalah screening atau penapisan aktivitas biologis. Ya, apakah klaim dari masyarakat hukum adat tadi bisa dibuktikan secara ilmiah? Di tahap 3 ini tempatnya. Nah, kemudian di tahap 4 itu ada pengembangan produk dan pengujian serta komersialisasi produk. Ini sudah pada tahapan produksi ya. Pengembangan produk itu misalnya dengan cara membuat sediaan-sediaan yang nyaman untuk digunakan bagi pengguna ya. Kemudian dilakukan pengujian, misalnya kalian kalau Fitovar itu tahu ya, dilakukan sejumlah pengujian. Kemudian juga dikomersialisasi misalnya dengan cara kemasannya diperbagus, kemudian dipromosikan seperti itu ya. Kalau sudah di sini. Nah, ini sudah pada tahapan lanjut. Artinya sudah bisa menghasilkan buat perusahaan itu secara ekonomis. Nah, kemudian kalau kalian lihat contoh bioprospeksi, bisa langkah-langkahnya itu bisa dilihat ada dalam film Anaconda yang The Hunt for Blood Orchid misalnya. Di sini adalah pencarian obat yang dapat memperpanjang usia sel-sel di tubuh manusia, semacam anti-aging gitu ya. Bisa kalian lihat bagaimana sih mereka berproses, apakah berhasil? Nah, dilihat filmnya ya. Kemudian ada film Deep Blue Sea, di situ mengenai penelitian obat Alzheimer pada spesies hiu. Nah, kalian juga tahu hati ikan hiu, kemudian paus itu kan banyak dicari karena mengandung minyak-minyak yang mengandung lemak baik ya, lemak yang berguna untuk kesehatan manusia ya. Omega 3, omega 9-nya itu banyak gitu, termasuk minyak-minyak pada ikan yang lain, misalnya pada ikan gabus, kemudian ikan yang kalian kenal pada beberapa jenis minyak ikan ya, squalan misalnya ya. Nah, kemudian ini beberapa contoh bioprospeksi. Pembahasan bioprospeksi ini memang tidak banyak kita bahas, kita mengambil beberapa contoh saja, tapi kita juga nanti bisa melihat ada biopiracy juga di situ. Ini adalah dampak juga pengembangan bioprospeksi, ternyata juga nanti ada yang merugikan kalau sudah ada masalah di pencurian gitu ya di situ ya. Pencurian data maupun hak milik gitu ya. Nah, kemarin penemuan obat kanker dari Taxus brevifolia itu secara etnofarmasi awalnya di tahapan 1 itu ya, tapi kemudian karena paklitaxel dari ekstrak kulit pohon cemara Taxus ini memang istilahnya ketika dilakukan screening uji aktivitas itu ternyata bagus untuk sebagai anti kanker, maka ketika pengambilan sumber daya hayatinya itu dilakukan oleh perusahaan besar yang sangat terkenal di Amerika Serikat, Bristol Myers Squibb. Dia yang punya paten dari paklitaxel dari Taxus brevifolia. Nah, kemudian misalnya juga ada program ICBG yang berpusat di University of Illinois Chicago. Nah, itu juga menemukan molekul-molekul aktif dari tumbuhan yang diambil dari masyarakat di Vietnam dan Laos sebagai obat terapi untuk malaria, TB, AIDS, dan kanker ya. Kalian bisa cari bagaimana penemuan ini ya, penemuan tumbuh-tumbuhan yang dilakukan oleh ICBG di Universitas Illinois ya. Kemudian ada kalau di Indonesia itu ada jamur morel dari Morsella crassipes di Taman Nasional Gunung Rinjani. Gunung Rinjani itu ada di NTB ya. Jamur ini satu-satunya yang ditemukan pertama di hutan tropis yang bernilai ekonomi tinggi dan dapat dikonsumsi gitu ya. Kalau di luar negeri itu di Pakistan tuh ada juga jamur morel, tapi di hutan tropis itu tidak ada yang ditemukan ya, baru sekali ditemukan di Taman Nasional Gunung Rinjani ya. Di Cina jamur morel di sana juga ada, digunakan untuk mengobati gangguan pencernaan, batuk dan sesak nafas. Kemudian
jamur morel itu ternyata mengandung senyawa anti tumor, antioksidan, dan anti radang. Jadi bernilai ekonomi tinggi itu karena manfaatnya juga banyak untuk kesehatan ya. Nah, jamurnya seperti ini, jamur morel. Nah, jamur ini termasuk termahal ya, jamur termahal di dunia. Ada jamur pelawan di Sumatera, itu harganya tidak sampai semahal jamur morel. Mungkin karena memang tidak di setiap tempat itu ada jamur ini ya. Jadi ini harganya 6 juta per kilogram dengan kandungan antioksidan tinggi yang berkhasiat sebagai anti kanker. Nah, kemudian tadi kalau ada Taxus brevifolia itu merupakan salah satu sumber paklitaksel pertama yang untuk anti kanker. Nah, di Indonesia ternyata ada satu jenis Taxus ya yang digunakan awalnya oleh suatu etnis di Sumatera yang tumbuh di hutan. Itu ternyata Taxus sumaterana ini juga berkhasiat sebagai anti kanker. Ini tumbuhnya di Taman Nasional Kerinci Seblat. Nah, merupakan tanaman yang langka sehingga perlu dikonservasinya. Kemudian ada lagi ini tanaman atau pohon saninten, Castanopsis argentea ya, merupakan buah langka di Gunung Ciremai. Ini juga dilakukan penelitian secara bioprospeksi. Kemudian ada buah rukam, Glaucortia rukam, yang manfaatnya salah satunya untuk memperkuat sistem imun. Pasti yang lain juga banyak ya, mirip dengan apa ini kayak buah manting gitu ya, kayak mirip itu ya, tapi ini rukam. Kemudian ada rumput balsem dari nama ilmiahnya Polygala paniculata, salah satu tumbuhan obat yang berkhasiat sebagai anti kanker, antibakteri, dan disebut rumput balsem karena memang bisa sebagai aromaterapi gitu ya, dan juga bisa digunakan untuk semacam minyak apa ya, istilahnya minyak penghangat, minyak pijat, atau juga balsem, makanya disebut rumput balsem. Nah, kemudian pengelolaan bioprospeksi itu juga memiliki beberapa tantangan, beberapa yang kita tahu ya, ada keterbatasan teknologi misalnya. Jadi antara suatu apa ya negara yang kaya akan sumber bioprospeksi, sumber biodiversitas kayak di Indonesia, tapi secara teknologi kadang-kadang masih kalah dibanding negara-negara Eropa, Amerika yang maju itu ya dari si teknologinya. Contohnya kita sampai hari ini tidak bisa menghasilkan amilem yang pharmaceutical grade, padahal kita adalah penghasil amilem yang sangat banyak ya. Umbi-umbian di tempat kita itu penghasil amilem. Jadi ada 40-an jenis amilem mungkin, tapi belum sampai bisa dikembangkan ke tingkat pharmaceutical grade. Kalau food grade iya ya. Jadi keterbatasan teknologi membuat negara-negara yang masih dalam kategori berkembang atau negara miskin itu harus bekerja sama dengan perusahaan besar kalau mau membioprospeksi, mengelola bioprospeksi di negaranya supaya jadi komersil ya. Kemudian koordinasi antar sektor kurang, misalnya antar sektor kementerian lah ya, misalnya BUMN, kementerian perdagangan, bidang kesehatan, kemudian farmasi misalnya, industri farmasi itu masih kurang sampai hari ini di tempat kita ya. Kemudian juga harus harmonisasi kebijakan dan peraturan dalam memanfaatkan KHT itu harus dibuat dulu ya, jangan sampai terjadi kerusakan, kerugian di satu pihak misalnya gitu ya. Jadi kebijakan dan peraturannya harus dibuat seadil-adilnya gitu ya. Kemudian yang tadi saya singgung adanya biopiresi. Jadi sudah lama ya, sejak dulu pembajakan keanekaragaman hayat itu sudah dilakukan oleh baik peneliti, baik orang dari kalangan industri asing gitu ya, ke negara-negara berkembang ya. Itu terjadi sejak lama, bahkan sejak zaman penjajahan gitu ya.
sampai sekarang. Tapi untungnya sekarang ini karena banyaknya LSM yang membantu suatu wilayah untuk istilahnya mendampingi untuk menggugat, misalnya ada perusahaan yang sampai mempatenkan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut dan mengklaim bahwa itu adalah milik mereka, gitu ya. Kenapa terjadi bioparasite? Karena adanya pertambahan kebutuhan bahan baku bagi industri kesehatan, obat-obatan, pertanian, dan kecantikan, dan lainnya, termasuk makanan, gitu ya. Akhirnya negara-negara yang menjadi sumber keanekaragaman hayati itu jadi rebutan negara-negara asing yang di negaranya memang minim keanekaragaman hayati. Jepang itu memang secara teknologi keren ya, maju. Tapi kalau biodiversitasnya, keanekaragaman hayatinya sangat minim gitu ya. Dan banyak negara-negara maju yang seperti itu gitu. Kita bisa sebutkan satu persatu. Ketika mereka membutuhkan pasak bumi, mereka tidak bisa menanam di sana gitu ya. Karena itu tumbuhan di negara tropis dan itu pun harus di hutan, misalnya gitu ya. Kemudian karena banyaknya kasus-kasus pembajakan itu, lahirlah protokol Nagoya. Nanti kalian lihat kalau mau tahu asal usulnya kenapa ada protokol Nagoya, tahun berapa dicetuskan itu ya. Yang penting protokol ini mengatur, ini adalah suatu perjanjian internasional yang mengatur tentang akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat ya, jadi kalangan industri, peneliti gitu ya, dan penyedia sumber daya genetik, suatu adat etnis, suatu masyarakat yang tinggal dan memiliki sumber daya genetik tersebut ya. Protokol ini merupakan tonggak perjanjian dalam tata kelola internasional mengenai keanekaragaman hayati dan relevan dalam pemanfaatan dan pertukaran sumber daya genetik ya. Hak masyarakat adat yang memiliki pengetahuan lokal dan keanekaragaman hayati harus dapat direalisasikan melalui pembagian keuntungan yang adil dan seimbang. Intinya di Protokol Nagoya itu seperti itu ya. Jadi negara ataupun masyarakat adat yang memiliki sumber daya hayati itu harus juga mendapatkan keuntungan yang seimbang dan seadil-adilnya. Nah, masyarakat adat itu memiliki peran yang penting dalam pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Tidak hanya di Indonesia, misalnya kalian lihat di film-film itu ya, masyarakat di Amazon, masyarakat Indian, dan masyarakat-masyarakat lain, misalnya aborigin di Australia itu sangat dekat dengan alam gitu ya. Jadi mereka menggunakan secukupnya yang mereka butuhkan. Mereka menjaga supaya alam itu tetap tidak musnah ya, tetap ada seperti itu. Nah, mereka sudah punya cara untuk mengkonservasi sendiri, walaupun mereka tidak mengenal apa itu strategi konservasi gitu ya. Mereka punya secara adat tuh mereka menghargai, menghormati keberadaan tanaman di sekitarnya gitu ya. Nah, bioprospeksi keanekaragaman hayati Indonesia haruslah dilakukan dengan memperhatikan dan menghormati hak-hak masyarakat adat yang selama ini sudah menjaga hutan di Indonesia. Ini yang kurang diperhatikan oleh para pengusaha atau pemilik industri modern ya. Biasanya mereka kurang memahami filosofis dari masyarakat adat dalam menjaga alam di sekitarnya itu. Nah, keuntungan yang dihasilkan harus dikembalikan kepada masyarakat adat sebagai pemilik hutan dan juga pemilik pengetahuan selain tentunya negara. Ini contoh ya, Costa Rica itu melakukan bioprospeksi dengan cara menandatangani lebih dari 20 perjanjian kerjasama dengan industri yang besar ya, bernilai $1 miliar pada saat itu tahun 1900 sekian gitu, untuk keperluan bioprospeksi, transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan pengembangan kelembagaan. Pada saat Indonesia masih belum mengembangkan bioprospeksi, sementara Costa Rica sebagai negara kecil, yang negaranya hanya sebesar Jawa Barat gitu ya, nggak sebesar Indonesia. Tapi mereka memahami bahwa dengan sumber daya alam yang melimpah itu mereka bisa
menggunakan itu untuk pembangunan gitu ya. Pada saat itu Indonesia masih ibaratnya tidak atau kurang menghargai biodiversitas yang ada di negara ini gitu ya. Kerjasama dengan korporasi dalam hal ini adalah industri kimia raksasa yang kalian pasti sudah kenal ya, merek namanya. Banyak obat yang kita konsumsi dari produk merek ini. Masuk misalnya kayak Atikon kayak gitu ya. Nah, kemudian kembali ke masalah pemalakan, pembajakan, pencurian sumber daya hayati, bioperis ini, untuk keuntungan individu tertentu, keuntungan individu sebenarnya tidak terlalu ini ya, tapi kepentingan suatu komunitas sebenarnya. Yang merugikan komunitas lainnya, yang dalam hal ini berarti pembajakan sumber genetik lokal untuk kepentingan asing ya, namanya pencurian. Bioperis adalah praktek eksploitasi sumber daya alam dan pengetahuan masyarakat tentang alamnya tanpa izin. Ini sering sudah dilakukan ya, sering banyak sejak lama gitu ya. Dan pembagian manfaat dan hanya menguntungkan pihak tertentu. Masyarakat yang memiliki sumber daya alam dan ilmu tentang suatu pengobatan, misalnya penggunaan untuk kecantikan, pengobatan, kemudian kesehatan yang lain, makanan, itu tidak mendapatkan apa-apa ya. Mereka mencuri sumber daya hayati dari wilayah tersebut. Contoh ini ya, contoh beberapa. Misalnya Departemen Pertanian Amerika Serikat dan sebuah perusahaan riset farmasi itu pernah menerima paten tentang teknik untuk mengekstrak sebuah agen anti jamur dari neem atau Azadirachta indica ya, mimba kita kenalnya, yang tumbuh di seluruh India dan mempatenkan pohon neem itu menjadi milik Amerika. Padahal di India mimba itu digunakan dalam banyak sekali produk ya, produk obat tradisional, digunakan untuk sampo, untuk kosmetik, untuk sabun dan lain-lain ya, termasuk untuk obat sakit kulit misalnya itu banyak dipakai di sana. Makanya di sana neem atau mimba ini dikenal sebagai salah satu tanaman yang memiliki banyak sekali manfaat. Ya, disebut sebagai tanaman dengan 1000 manfaat gitu ya. Karena saking banyaknya penggunaan mimba di kalangan India gitu. Nah, tiba-tiba perusahaan riset farmasi di Amerika ini mempatenkan pohon neem ini. Nah, bayangkan kalau sudah dipatenkan artinya kalau orang lain menggunakan apa yang mereka dapatkan itu, maka harus bayar kan gitu. Nah, setelah ditelusuri dari dokumen serta informasi dari masyarakat India, pohon neem itu merupakan pohon asli dari India gitu ya. Kemudian ada lagi contoh perusahaan di Texas yang menanam padi, mungkin kalian sudah pernah ya, ada beras basmati yang juga dijual di sini gitu ya. Tapi itu bukan beras asli kita tentu saja ya. Itu adalah salah satu beras yang memang asalnya dari daerah Punjab ya, baik di Pakistan maupun India, dan dia mempunyai keunggulan tertentu dibandingkan varietas lain. Mungkin kalian bisa lihat bentuk beras basmati itu memang berbeda dengan beras yang kita kenal, agak lebih panjang-panjang gitu ya. Nah, itu dipatenkan, makanya aneh juga kemudian perusahaan di Texas malah melakukan penanaman beras basmati dan mempatenkan varietas tersebut gitu. Kemudian ada lagi terkait dengan tanaman obat yang ada di Indonesia ya. Kalian mungkin pernah dengar perusahaan kosmetik di Jepang ini cukup besar gitu ya, Shiseido. Nah, Shiseido ini juga diam-diam mempatenkan beberapa tanaman yang dipakai dalam produk kosmetiknya gitu yang berasal dari Indonesia. Misalnya kayu rapet. Kayu rapet ini biasa ada di ramuan tradisional ya. Sambiloto, kayu legi atau glisiriza, lempuyang, brotowali, beluntas, pulau waras, kemukus, dan masih banyak beberapa yang lainnya dipatenkan oleh perusahaan ini. Padahal tanaman ini semuanya ini sudah digunakan selama ratusan tahun untuk rempah dan obat oleh masyarakat Nusantara itu ya. Nah, catatan penutupnya sebagai
Ini masih banyak contoh yang lain ya, masih banyak ya. Sekarang pun dilakukan bioprospeksi, kemudian contoh mengenai pencurian itu juga masih banyak, tapi cukup itu saya kira hanya untuk gambaran kalau buat kita ya, bahwa apa yang kadang-kadang di tempat kita itu tidak kita hargai, itu bisa jadi suatu yang sangat berharga di negara lain, sehingga mereka ingin mempatenkan tanaman itu beserta cara ekstraksinya, kandungan senyawa kimianya gitu. Kalau sudah seperti itu kita ribut. Bahkan yang terjadi itu ketika dipatenkan di Shiseido, banyak LSM di tempat kita itu ribut. Negara pun akhirnya melakukan gugatan ke ke lembaga di Amerika yang mengeluarkan paten terhadap perusahaan Shiseido itu. Akhirnya setelah kalau nggak salah 2 tahun ya, paten itu yang dilakukan oleh Shiseido karena Indonesia juga membawa bukti-bukti penggunaan semua tanaman yang disebutkan tadi itu bukti-buktinya adalah ada di buku-buku kuno, di relief-relief candi. Nah, akhirnya Indonesia memenangkan gugatan tersebut sehingga paten yang sudah diberikan itu dibatalkan ya, dibatalkan. Untungnya masih bisa ya. Kalau misalnya nggak bisa lah, kita kalau butuh senyawa itu jadi bayar ke mereka ya. Nah kemudian sebagai catatan, bioprospeksi tanaman obat merupakan usaha, ini kalau khusus tanaman obat buat kita ya, merupakan usaha memperoleh bahan baku obat dari plasma nutbah hutan tropis bagi kesehatan manusia Indonesia. Catatannya seperti itu, artinya bioprospeksi itu bedanya dengan etnofarmasi, tadi ada tahapan yang lebih lengkap ya, karena tujuannya untuk komersial. Sementara etnofarmasi itu pada tahapan menginventarisasi, kemudian mengklasifikasi seperti itu ya, dokumentasi, mengumpulkan itu ya sampai di situ. Kalau melakukan tahapan sampai tahap komersialisasi terkait dengan local knowledge, suatu adat masyarakat pinggir hutan, gitu, pinggiran hutan misalnya, nah itu sudah masuk kategori bioprospeksi. Nah, bioprospeksi sendiri bisanya dilakukan kerjasama dengan perusahaan. Nah, ini beberapa contoh bioprospeksi dari hutan Indonesia, masih banyak yang lain. Contohnya penggunaan bangkirai. Bangkirai itu nama lainnya adalah apa ya yang kita kenal di Jawa itu meranti. Kalian mungkin pernah dengar kayu meranti itu salah satu kayu yang sangat berharga ya dari sisi kualitasnya. Masih banyak kayu di Indonesia ya termasuk kayu ulin di Kalimantan yang sangat mahal itu. Nah, bangkirai atau meranti ini juga sangat mahal karena bagus. Tapi ini digunakan untuk daunnya digunakan untuk obat gitu ya. Pelawan. Nah, kalau kalian lihat nanti madu pelawan itu harganya sampai jutaan 1 kilonya ya, karena memang lebahnya itu mengonsumsi bunga pelawan atau Tristaniopsis spesies ya. Jadi beda. Ada jamur pelawan itu juga sangat mahal sebagai oleh-oleh kalau kita berkunjung ke daerah Bangka Belitung ya. Di sana ada tumbuhan pelawan yang terkenal dengan madu dan jamurnya, jamur pelawan gitu. Ini berkhasiat obat juga ya. Jadi jamurnya juga hasilnya lebih bagus, kemudian madunya terutama sangat mahal, 2 jutaan gitu ya kalau nggak salah juga itu per kilonya atau mendekati angka itulah ya. Kemudian ada bidara laut atau Strychnos lucida. Kalian tahu ini bidara laut bukan berarti di laut ya. Kemudian ada jamblang Syzygium cumini. Nah ini kenapa dia masuk kategori bioprospeksi, sementara duet di tempat kita itu ya digunakan hanya dimakan buahnya yang manis-manis kecut itu ya. Ini daunnya dipakai karena merupakan salah satu kearifan lokal di daerah kalau nggak salah daerah NTB atau NTT gitu ya. Di sana yang diambil dari hutan gitu. Kemudian ada Pacoba atau Syzygium luzonens. Kemudian Pronojiwo, mungkin kalian juga pernah dengar. Ini bukan Pronojiwo yang di Lumajang ya. Ini nama tanaman Euchrista horsfieldi gitu. Kemudian ada Murbei, rotan jernang, kilimo. Kilimo nama lainnya kalau bahasa Jawa itu kerangian. Listia cubeba. Ini digunakan untuk stamina ya, terutama stamina pria ya.
digunakan di produk-produk afrodisiaka. Nah, Gilimo ini juga sangat terkenal ya untuk penggunaannya secara bioprospeksi, karena beberapa perusahaan terutama industri obat tradisional juga sudah banyak yang menggunakan Gilimo. Udah ada Pridot, ada Gemor. Gemor itu semacam gaharu ya, Notave coriaceae. Kemudian ada gaharu yang kita kenal, semoga kalian pernah tahu gaharu, minyak gaharu, kayunya, kemudian daunnya. Kemudian yang paling mahal itu adalah gubalnya. Apa itu gubal? Gubal itu semacam getah yang dihasilkan oleh gaharu sebagai metabolit sekunder, sebagai salah satu bahan untuk memproteksi dirinya karena adanya tekanan dari semacam virus atau kuman gitu ya. Nah, itu bisa dibuat ya, kalau gaharu di hutan mungkin bisa menghasilkan gubal secara alami karena ada kuman tertentu yang memang memaksa gaharu untuk mengeluarkan gubal. Nah, gubalnya itu mahal ya. Kemudian minyak gaharu hasil sulingan itu juga mahal, baik yang diperoleh dari gubal maupun dari kayunya. Kayunya juga mahal, jadi jualnya itu dihitung kiloan gitu ya. Jadi ini sangat apa ya istilahnya, terutama gaharu yang berasal dari beberapa hutan. Ya, tidak semua hutan menghasilkan gaharu yang sangat mahal itu. Tapi semua gaharu itu penghasil minyak wangi atau parfum, hasil destilasi. Ya, di sini sekarang di Jember sekalipun ada petani, kelompok tani gaharu yang mereka memang membudidaya gaharu untuk bisa dijual karena harganya mahal juga gitu ya. Tidak harus di hutan, karena di hutan sudah banyak dieksploitasi. Gaharu ini sudah mulai ada larangan karena kalau diambil terus tuh bisa habis gitu ya. Kemudian ada Girinops, kemudian ada Paloak atau Sterculia quadrivida ya. Ini satu apa namanya, salah satu ya Pak. Kenapa ini namanya kok nama lokal yang mungkin kalian tidak kenal ya? Ini karena menunjukkan bahwa bioprospeksi yang dilakukan tuh berasal dari adat tertentu atau etnis tertentu ya. Ini Paloak nama salah satu bahasa gitu, istilahnya kata dari bahasa yang memiliki sterculia ini ya. Nanti bisa kalian cek sendiri. Saya tidak memberikan detail mengenai gambar dan ini dari mana gitu. Nanti kalian bisa lihat di Google, pasti ketahuan ini berasal dari daerah mana, pemakaian mana. Mungkin di Jawa misalnya kayak Jamblang tadi tidak berarti apa-apa, tapi di daerah tertentu di NTT atau NTB itu ada klaim khasiat tertentu. Nah, itu yang dilanjutkan ke bioprospeksi ya. Secara umum memang bioprospeksi itu terkait dengan definisi tadi, secara umum menghasilkan secara komersial. Komersial itu bisa berarti diambil senyawanya sehingga menghasilkan senyawa baru sebagai model untuk bisa menghasilkan suatu obat sintesis, atau bioprospeksinya sampai pada tahapan uji aktivitas ya. Misalnya pada penggunaan untuk sainifikasi jamu itu berasal dari penelitian etnofarmasi. Tapi juga itu bisa bioprospeksi ketika hasil penelitiannya digunakan secara komersial ya. Di masa depan mungkin tidak lama ya, fitofarmaka itu akan bertambah dengan cepat karena jamu-jamu tersaintifik itu akan diproduksi secara massal oleh perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Kimia Farma misalnya. Ya, mungkin sekarang pada tahapan akhir saja gitu. Kalau terlaksana ya kontrak yang memang sedang dibicarakan gitu. Nah, kemudian saya kira untuk kuliah hari ini mengenai bioprospeksi saya akhiri ya. Semoga kalian cukup bisa memahami. Apa yang kurang dimengerti bisa kalian tanyakan atau juga kalian cari ya. Misalnya tadi masih penasaran dengan kenapa sih ini gaharu kok bermanfaat semua, kemudian kok bernilai jual tinggi, pelawan tuh kayak apa, kok bisa ini ya. Bisa kalian cek di Google. Sekarang ilmu ada di genggaman tangan kalian. Sebenarnya kita hanya memberikan misalnya roadmap-nya saja untuk belajar suatu mata kuliah supaya tercapai apa yang menjadi
luaran nanti yang harus kalian kuasai itu ya. Demikian saya kira saya akhiri sampai di sini untuk kuliah kali ini. Ya, kalian nanti bisa apa namanya istilahnya minggu depan bisa lagi kuliah secara offline dengan dosen yang lain sesuai jadwal ya. Hari ini karena libur tapi kita dituntut untuk bisa sampai 14 pertemuan sementara minggu yang tersedia saja hanya 12, makanya ini tetap diisi. Nanti kalian juga melakukan presensi seperti biasa ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.